Dalam segmen Inspirasi Ramadan kali ini akan membahas tentang air Zam-Zam. Terletak di kawasan Masjidil Haram, inilah kisah tentang air Zam-Zam dengan segala keistimewaannya. Sumur air Zam-Zam yang tak besar dan memiliki kedalaman tak lebih dari 40 meter justru dapat menghasilkan jutaan liter setiap harinya. Dan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang, air ini tak pernah habis. Seperti arti dari nama air itu sendiri yang bermakna banyak atau melimpah ruah. Dan jutaan umat muslim yang menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah pasti mencari air Zam-Zam karena kelebihannya yang dipercaya menjadi sebaik-baiknya air di dunia. Tapi sayangnya keistimewaan dan kelebihan air Zam-Zam yang banyak dicari umat muslim termasuk di Indonesia membuat sejumlah pihak tak bertanggung jawab memalsukan dan kemudian dijual di pasaran. Dai kondang seperti Ustadz Somed bahkan pernah tertipu membeli air Zam-Zam yang palsu. Jeddah. Saya pernah dapat tuh dari salah satu pasar ya. Pasar waktu itu memang kita kepengen, itu sekitar 4-5 tahun lalu lah. Kita kepengen minum Zam-Zam, kita beli nih. Waktu itu kalau nggak 1-2 gitu loh. Murah harganya, sekitar berapa waktu itu 300 ribuan. Kita buka, kita coba 2-3 hari. Masya Allah, keluar kayak bau apa ya, bau lumpur, bau apa namanya, benar-benar tidak enak sudah. Ini memprihatinkan loh, maksudnya banyak sekali orang-orang yang berusaha tapi secara tidak halal ya, dengan cara membohongi, dengan cara menipu. Tetap kalian ini harus berpikir hasil yang kalian dapatkan itu buat anak istri, buat diri sendiri. Apa yang kalian masukkan dalam badan kalian itu akan berpengaruh sama badan kalian sendiri. Maraknya beredar air Zam-Zam palsu menyulut keprihatinan sejumlah pihak. Lantas bagaimana cara membedakan air Zam-Zam palsu dan yang asli? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengukuran kadar mineral air. Dengan menggunakan alat TDS, maka air Zam-Zam yang asli biasanya berada di angka lebih dari 500 derajat air, sedangkan air mineral biasanya hanya berkisar antara 100 hingga 200 derajat air. Selain itu, air Zam-Zam yang asli juga tidak bisa dibekukan serta tidak pernah kadaluarsa. Lalu bagaimana pula dengan metode meneteskan antiseptik ke dalam air seperti yang banyak beredar luas di media sosial? Benarkah dengan metode ini dapat diketahui air Zam-Zam yang asli? Sekarang kita buktikan saja dengan ukuran yang tepat, kemudian kita tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi kita sama-sama nanti pakai volumenya semua 100 ml ya Mbak ya. Antiseptiknya sama 3 tetes juga. Kita tambahkan 3 tetes. Lalu kita aduk. Sama saja warnanya kan? Sama kan warnanya? Warnanya sama, betul-betul sama ya betul-betul Pak? Sama, betul-betul sama, tidak ada bedanya. Di media sosial yang beredar itu, apakah air Zam-Zam itu palsu atau tidak bisa membuktikan. Kalau masalah jam-jam, kita nggak pernah sih masalah itu pernah dikomplain palsu atau ini. Soalnya kalau kita punya tes yang untuk ini juga, kadarnya juga lebih tinggi dari yang itu. Iya, ya alat untuk tes air jam-jam. Tes air jam-jam. Bu, cara penggunaannya gimana Bu? TDS-nya ya kita masukin ke air jam-jamnya, nanti kadar airnya dia naik langsung. Jadi keluar nomornya di atas 500 lebih. Zam-Zam asli itu memang beda sih rasanya ya, antara air biasa dengan Zam-Zam. Tapi kita nggak tahu juga, jangan-jangan campurannya juga orang kita yang malsuin bisa juga gitu loh, jago juga. Nah umumnya menurut pengalaman orang tuh kalau sudah dibuka, biasanya nih yang palsu itu sekitar 1-3 hari itu baunya nggak enak. Ada sesuatu yang dia campur, jangan-jangan kaporit yang dia campur tuh. Dari keistimewaan dan cara membedakan air Zam-Zam palsu dengan yang asli, inilah kisah tolong-menolong antara manusia yang menggugah hati. Tanpa memandang ras, suku, dan agama, mengalir kisah kepedulian dan pertolongan yang sangat membantu orang lain. Seperti ketika 2 orang turis yang sudah berusia lanjut terlihat terjebak di tengah-tengah lumpur. Melihat kejadian ini, seorang pemuda langsung datang menghampiri sepasang turis tersebut. Sejumlah usaha termasuk dengan menarik turis itu dari kubangan lumpur tak membuahkan hasil. Tak menemukan cara lainnya, pemuda itu akhirnya merebahkan badannya di lumpur dalam posisi tengkurap. Ia merelakan
menggunakan bagian punggungnya untuk dijadikan landasan pijakan agar dua turis ini bisa keluar dari lumpur tersebut. Inilah video yang menggugah hati. Could have easily taken everything. As we see, they were completely helpless, as though he had saved all mankind, as the Quran says. And it shows that he felt towards them. Ketika kita melihat ada sisi kemanusiaan yang seperti itu kan kita langsung tersentuh. Padahal kan itu banyak sebenarnya. Itu kan bagaimana kita memilih apa yang kita lihat sih sebenarnya, kayak gitu kalau menurut aku. Ya sebenarnya kita harus seperti itu. Kisah kepedulian lainnya terlihat dari seorang pria yang sukarela membantu para wanita di tengah banjir di kota tersebut. Para wanita berhijab dan menggunakan rok itu tak bisa melewati genangan air yang cukup tinggi. Tiba-tiba seorang pria datang dengan membawa 2 buah kursi. Kursi ini dipindahkan satu persatu seiring langkah kaki perempuan sehingga bisa melintasi banjir tanpa kebasahan. Tidak hanya satu perempuan, laki-laki ini kembali dan menolong perempuan lainnya. Tolong-menolong kepada siapapun, tidak melihat suku, ras, selama itu kebaikan bukan kejahatan, bukan kita menolong orang berbuat salah, lakukan saja, tolong, nggak ada masalah. Tapi kalau menolong orang yang berbuat salah itu yang salah.